Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Halo, salam sehat selalu Bang HS Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Gimana kabarnya malam hari ini seluruh MC dan juga fans Hasan Sabila. Dan kali ini kita ada di bahas bagi resep Hasan Sabila atau bagi resep Bang HS. Banyak ilmu, banyak manfaat. Dan hari ini kita akan membahas tentang manfaat daun kunyit. Dan tapi sebelum itu kita akan menyapa dulu Bang HS dan juga nanti akan disapa juga dari Bang HS untuk sedulur MC dan juga fans Hasan Sabila. Dan untuk panjenengan ingkang badhe nyawiji wonten bahas bagi resep Bang HS ada di YouTube kita di Hasan Sabila Official dan juga di Instagram kita di @hasansabila.official dan satu lagi Facebooknya di Hasan Sabila. Halo, selamat malam Bang HS. Selamat malam Faris. Iya, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah selalu baik. Iya, baik. Monggo, seperti biasa Bang HS akan menyapa pasien-pasiennya. Terima kasih Faris, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila. Saudaraku fan Hasan Sabila, tadi sudah disampaikan oleh Faris, kita akan menyinggung atau membongkar khasiat-khasiat daun kunyit. Selama ini kita hanya mengenal kunyitnya yang bermanfaat. Ternyata setelah hasil dari kajian Bang HS, daun kunyit sangat berbahagia untuk menyelamatkan banyak penyakit. Sebelumnya, tentunya Bang HS akan menyapa lebih dalam kepada saudara-saudaranya. Mereka yang ada di Malaysia, ada di Arab Saudi, di Brunei, kemudian mereka yang di Indonesia juga, mereka yang ada di Papua, Medan, Lampung, Makassar, Kalimantan secara keseluruhannya. Dan semua saja yang ada di luar Jawa. Di Pulau Jawa tidak heran lagi. Mereka tamu saya sudah datang yang ada dari Surabaya, dari Jawa Timur. Ada juga mereka yang dari Jawa Tengah. Mereka dari Jawa Barat, Jakarta, Bogor, termasuk yang paling banyak adalah daerah istimewa Yogyakarta. Itu adalah saudara-saudara Bang HS. Saya menganggap bahwa mereka yang datang bukan pasien. Kenapa saya menganggap bukan pasien? Kalau saya menganggap pasien, berarti saya akan menjual ilmu saya. Yang berarti saya akan menguras banyaknya duit yang mereka bawa. Karena saya menganggap mereka adalah pasien. Tapi kalau saya menganggap bahwa dia adalah saudara saya, sedulur saya, maka saya akan dengan hati dan pikiran, kekuatan, ilmu yang saya berikan, mampukah saya untuk menyembuhkan penyakit? Itulah yang saya terapkan kepada semua fan Hasan Sabila. Maka kadang mereka pulang ke Jakarta bercerita kepada teman-temannya. Ternyata di sana, saya hanya disentuh sedikit, tangan dan mata saya sama Bang HS, tepat penyakitnya, dan sekarang saya sembuh. Yang mendengar jadi ikut-ikutan. Akhirnya banyaklah warga Jakarta yang datang ke Yogyakarta untuk mencari Bang HS. Itulah saudaraku fan Hasan Sabila. Jogja saja saya sudah kewalahan. Jogja ya ini ya. Sedulur saya di Jogja banyak yang sakit. Berbagai macam penyakitnya. Stroke, mata glaukoma, diabetes, darah tinggi, saraf kejepit, tidak punya keturunan, dan sebagainya. Apakah saya hanya tutup mata, tutup telinga untuk melihat orang yang ada di Jogja? Inilah menjadi tanggung jawab saya. Maka saya berpesan kepada semua saudara-saudara saya. Jika ada admin kita, kebetulan yang daftar itu dari Lampung, jawabnya seminggu kemudian. Janganlah mereka dimarahi, mereka sudah kerja 24 jam. Kenapa? Saking banyaknya yang harus dijawab. Kadang terlompati. Kita sudah masang, kita kasih staf admin untuk menjawab pertanyaan, resep-resep, dan pendaftaran 5 orang. 5 saja kurang. Ini artinya berarti saya sudah mengeluarkan biaya untuk 5 orang tersebut. Tidak ada karena orang yang disuruh kerja tapi tidak dibayar. Yang berarti saya sudah membiayai mereka 5 orang. Jangan katakan bahwa kok hanya 5, Pak.
Kurang bang itu bang, paling tidak 10. Mengingat saya hanya mampu untuk membayar 5 orang, maka 5 orang itulah yang saya manfaatkan untuk 24 jam kerja. Mereka kadang tertidur di jam 2 malam. Terus pagi-pagi bangun setelah subuh melihat WhatsApp banyak sekali yang masuk. Ada yang tanya resep, ada yang berkeluh tentang penyakit, ada juga yang mendaftar untuk konsultasi. Kita bisa lihat baik di klinik saya, di Bugisan, ataupun di EMC, di radio EMC, konsultasi terus dibanjiri banyak orang. Kondisi saya tetap harus sehat. Kemarin saya bersama Mas Ibra, saya membahas tentang bagaimana kondisi Bang AS supaya sehat selalu. Di samping itu doa-doa para sahabat-sahabat saya, sedulur EMC, yang terus dilontarkan siang, malam, 24 jam dia melontarkan. Mudah-mudahan Bang AS panjang umur, mudah-mudahan Bang AS sehat selalu, mudah-mudahan Bang AS dimurahkan rezeki. Dengan murahnya rezeki itulah Bapak Ibu, saya dapat membiayai mereka yang bekerja bersama Bang AS. Perjuangan mereka mirip seperti perjuangan saya. Mereka juga 24 jam. Mereka kadang juga dimarahi oleh para pasien. Kenapa? Karena tidak dijawab-jawab. Bukan berarti mereka tidak menjawab, tapi tidak sempat untuk menjawab. Itulah tantangan-tantangan kami. Kami sudah berusaha untuk memberikan servis yang terbaik kepada para pasien, kepada para sedulur, kepada mereka yang sedang sakit, diuji kesakitannya. Mereka tidak sempat untuk berpikir bagaimana mereka akan menjumpai Bang AS. Tiba-tiba meluncur saja ke Jogja, ternyata di sini penuh. Mereka tidak sempat berpikir seperti itu. Dianggap ketemu gampang. Asal kita ke Jogja pasti bisa. Ternyata tidak, kasihan Bapak. Saya sendiri tidak tahu. Begitu saya diinformasikan dari customer service, kemudian dia menyatakan, Pak, tadi ada yang dari Lampung datang, mau daftar, tapi kan sudah penuh. Maka kita buka 5 line untuk menghubungi pendaftaran, ya Bapak ya. Ada yang di klinik, ada yang di radio. Boleh, Bapak boleh mau yang di mana? Yang di klinik berarti sore hari, yang di radio berarti pagi hari. Saya berusaha untuk semua kru EMC, untuk melayani semua pasien-pasien saya, kru, sedulur-sedulur EMC, untuk bersikap baik. Walaupun kita dimarahin. Karena orang sakit emosinya tinggi, kita sadar. Ya, dengan kesadaran itu maka saya bersama teman-teman, kalau hanya pasien, kemudian dia emosi, marah, kemudian dia mengeluarkan suara keras pada kru saya, pada karyawan saya, mereka tersenyum. Kenapa? Karena melihat tersenyumnya itu adalah yang marah ini adalah orang yang sakit. Maka mereka tersenyum. Itulah saudara-saudaraku fan Hasan Sabila. Kemudian kita akan berbicara tentang daun kunyit, Ibu. Kemarin saya bersama Mas Ibra membahas bagaimana sih menjaga organ itu supaya sehat. Organ sehat itu tidak akan terjadinya pengentalan darah, tidak akan terjadi diabetes, tidak akan hipertensi, kemudian sendi baik, ya. Kesimpulan dari semua itu, dari ketujuh tadi, kita dapat merebus daun kunyit, ya Bu ya, daun kunyit. Tinggal nanti kita campur-campurkan daun kunyit ini. Daun kunyit secara khasiat kandungannya dia adalah fenolik, flavonoid, tanin, protein, minyak asiri, sineol. Artinya semua kandungan ini mampu mengikat lemak, mampu memperbaiki pembuluh darah yang rusak, mampu mengencerkan darah, luar biasa Bu. Daunnya loh ini. Maka bagi mereka yang jual kunyit ke pasar ya, dijual ya, daunnya dibuang. Kadang daunnya untuk makan hewan, padahal daunnya adalah bermanfaat sekali bagi kesehatan. Nanti saya kasih tahu Bu, bagaimana caranya memanfaatkan daun kunyit ini agar darah tidak kental dan darah tidak menggumpal. Maka kalau Ibu cek di lab, terjadi trombositnya naik,
sering trombositnya naik atau tinggi, ini artinya kerusakan pada sel darah merah. Bagaimana untuk membangkitkan? Maka daun kunyit ini bisa kita rangkai untuk menjadi obat agar darah itu menjadi stabil dan encer. Saya akan membuat resep, Ibu. Bisakah daun kunyit ini untuk pencernaan? Pencernaan ini berarti bukan lambung ya, Bu ya. Pencernaan ini berarti termasuk ada 7 organ ya. Di dalamnya ada pankreas, kemudian ada lambung, kemudian ada hati, limpa, empedu, itu termasuk usus halus, usus besar. Itu golongan pencernaan. Jadi kalau pencernaan itu berarti bukan lambung. Memperbaiki pencernaan berarti sama saja kita menyempurnakan tentang kerusakan pankreas. Berarti ini bisa untuk mengobati pankreas yang sedang rusak. Maka saya buatlah daun kunyit untuk pencernaan. Ya, daun kunyit 4 lembar, potong-potong. Kunyit 4 siung, potong-potong. Temu ireng 1 siung, potong-potong juga. Temu blenyeh 1 siung, potong-potong juga. Rebuslah dengan air 5 gelas, sisakan 2 gelas. Resep ini adalah resep untuk memperbaiki pencernaan. Berarti semua organ pencernaan itu membaik, Ibu. Ada limpa, ada empedu. Ya, kalau nanti divonis, ini Ibu ada tumpukan batu pada empedu, berarti inilah resepnya. Ini Ibu, pankreasnya Ibu rusak, inilah resepnya. Ibu keringat dingin, lemes, tidak berdaya, inilah resepnya. Yang penting di dalam membuat resep untuk mengencerkan darah atau memperbaiki organ pencernaan, ini harus ada daun kunyit. Mudah-mudahan ini nanti daun kunyit ini segera petani-petani kunyit ini bisa memberikan atau menjual kepada orang lain. Ya, daun kunyit ini ternyata daun kunyit ini bagus sekali, Bu, untuk kesehatan pencernaan atau untuk mempertahankan agar diabetes tidak naik. Itu adalah daun kunyit. Basah atau kering, Mbak? Sama. Jika basah, berarti baru. Tapi kalau ini untuk stok, yang berarti harus kering. Sama. Karena dia sifatnya direbus. Senyawa aktif itu kalau sudah ada pemanasan dari api, baru dia keluar, Bu. Ya, berarti ini bisa direbus dengan yang kering. Kemudian daun kunyit kita buat untuk anti radang. Anti radang ini tenggorokan misalnya gerok, tenggorokan gatal, lambung akut, terjadi gastritis, kemudian dada berdebar-debar, dan nyeri, sendi nyeri. Ini berarti bisa menggunakan daun kunyit. Resepnya bagaimana untuk anti radang? Daun kunyit 4 potong-potong. Daun beluntas 20 lembar. Daun waru lengis 4 lembar. Kemudian kita tambah dengan pala 2 dan biji mandingan secukupnya. Air 5, jadikan 2. Kemudian kita membuat lagi, Bu. Terjadinya iritasi pada usus besar, biasanya kalau BAB dia akan mengeluarkan darah. Iritasi ya, pada usus besar. Begitu BAB, usus tidak terlapisi lendir, karena kerusakan pada kelenjar eksokrin, maka akan terjadi pada usus kering, karena tidak ada lendirnya. Lukalah usus besar tersebut. Ketika dilewati dengan kotoran, maka dia akan mengeluarkan darah encer. Bagaimana mengobatinya? Caranya adalah daun kunyit 4, daun sirih hijau 5, daun jambu kluthuk atau jambu biji 3 lembar, kemudian Ibu tambah dengan puyang 1 ya. Airnya sama 5 gelas jadi 2 gelas. Itu dipotong-potong ya, Bang? Betul, dipotong-potong. Ya. Baik.
Kemudian kita lanjutkan lagi dengan menyembuhkan luka. Luka tidak sembuh-sembuh karena diabetes sehingga kaki menjadi membusuk. Luka berkoreng dan berbau. Luka begitu sembuh, luka lagi. Begitu diobati, luka lagi. Kering, luka lagi. Terus begitu. Bagaimana kita untuk mengatasi ini? Untuk penyembuh luka, daun kunyit 4 lembar. Jambe 3 biji. Daun jati 1 lembar. Daun Sri Gunggu 15 lembar. Dengan air 5 gelas jadikan, kali ini jadikan 3 gelas, Bu. Karena luka ya. Jadi luka itu harus kita mengobatinya harus jangkanya tidak boleh panjang, harus pendek untuk menutup lukanya itu. Karena sel kulit butuh adanya protein. Di daun kunyit sudah ada protein. Di yang bahan-bahan lain yang tadi yang saya kasihkan juga ada protein. Ya, berarti jangkanya harus pendek. Berarti sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Itulah cara kita mengobati kalau kaki itu luka, bandel, tidak sembuh-sembuh. Berarti jangkanya harus pendek. Jangan pagi dan malam hari, jangkanya terlalu panjang. Itulah Ibu resep yang sudah saya berikan, daun kunyit. Baik, begitu. Terima kasih Bang HS untuk informasinya dan juga ilmunya sangat bermanfaat. Semoga bisa diterima dengan baik oleh seluruh MC dan juga fans Hasan Sabila. Dan terima kasih Bang HS untuk informasi dan ilmunya. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu Bang HS. Amin. Terima kasih Faris, terima kasih juga kepada fans Hasan Sabila. Dari saya, salam sehat alami. Baik, salam sehat alami juga Bang HS dan juga seluruh MC dan juga fans Hasan Sabila bisa menyimak ulasan kami di Hasan Sabila Official, Instagramnya di @hasansabila.official. Baik, dan juga Facebooknya di Hasan Sabila. MC Puspita Raja Herbal, kita akan kembali minggu depan dibahas bagi resep Hasan Sabila. Banyak ilmu, banyak manfaat. Saya Faris Saga, pamit undur diri, dan juga Bang HS juga. Terima kasih sudah menyimak kami di program ini. Semoga bermanfaat. MC Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.